Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Fadila, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi arus listrik. Buat teman-teman, silakan menyaksikan. Arus listrik. Apa sih yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian arus listrik. Dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Rumus kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T, yang artinya I adalah arus listrik atau ampere, dan Q muatan atau coulomb, dan T adalah waktu atau second. Apa itu listrik? Dunia kita penuh dengan kekuatan misterius. Salah satunya listrik. Kira-kira pada tahun 600 sebelum Masehi, suatu tempat di Yunani, seorang filsuf ternama Thales dari Miletus menemukan batu ajaib bernama batu amber yang terbentuk dari gumpalan damar yang dikeraskan. Apabila digosok-gosokkan, batu tersebut memiliki kekuatan tak terlihat hingga mampu menarik benda-benda ringan seperti bulu unggas. Misteri ini baru terungkap berabad-abad kemudian ketika ilmu pengetahuan menyimpulkan bahwa batu tersebut bermuatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris disebut electricity, berasal dari kata elektron yang dalam bahasa Yunani berarti batu amber. Lantas, apa yang disebut listrik? Pastinya, listrik adalah salah satu bentuk energi. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Dan apa hubungannya dengan batu amber yang bisa menarik bulu? Ayo, kita lihat atom. Bagian terkecil dari setiap benda dalam keadaan netral terdiri atas inti atom yang dikelilingi elektron. Elektron yang terletak di kulit terluar memiliki kemampuan untuk berpindah tempat dengan mudah. Catat, perpindahan elektron dari atom ke atom adalah wujud listrik sebenarnya. Jadi batu amber bermuatan listrik dong. Benar. Ayo, kita gosok batu amber dengan kain. Elektron dalam kain berpindah ke amber, sehingga di dalam amber elektronnya bertambah. Kini batu amber menjadi tidak stabil karena kelebihan elektron. Coba dekatkan benda-benda ringan seperti bulu ayam. Atom punya sifat saling tarik-menarik apabila terdapat muatan yang berbeda. Ya, seperti cewek dan cowok. Batu amber kelebihan elektron, sedangkan bulu ayam netral. Jadi, mereka akan menempel selama jangka waktu tertentu, dan ketika atom sudah stabil, maka bulu ayam akan terjatuh kembali. Ini adalah gambaran bagaimana listrik bekerja. Perpindahan elektron di satu tempat menuju tempat lain menyebabkan terjadinya listrik. Arus listrik di rumah-rumah memakai prinsip yang sama. Elektron-elektron yang berasal dari generator pembangkit listrik mengalir melalui kawat atau kabel listrik menuju rumah-rumah kita. Tapi, karena kekuatannya yang amat besar, perlu proses lebih lanjut, sehingga energinya bisa dimanfaatkan dengan aman. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu satu arus arah atau direct current atau DC, di mana arus ini mengalir dari titik berpotensial tinggi menuju titik berpotensial rendah. Yang kedua, arus bolak-balik atau alternating current atau AC, di mana arus ini mengalir secara berubah-ubah mengikuti garis waktu. Pada pembahasan arus listrik statis, kita mengenal dua konsep arah aliran muatan, yaitu satu, aliran muatan listrik positif bermuatan mengalir dari titik berpotensial yang lebih tinggi ke titik berpotensial yang lebih rendah. Ini contoh gambarnya. Yang kedua,
Aliran muatan listrik negatif mengalir dari titik berpotensial rendah ke titik berpotensial tinggi. Dan ini contoh gambarnya. Hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial. Rumusnya I sama dengan Pi per R. I adalah kuat arus listrik atau ampere. R adalah hambatan listrik atau ohm. V beda potensial listrik atau volt. Percobaan arus listrik di bawah dilakukan dengan satu baterai. Pada baterai terdapat dua kutub yang potensialnya berbeda. Bila kedua kutub tersebut dihubungkan dengan lampu melalui kabel, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif, atau terjadi arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga lampu dapat menyala. Selanjutnya, bila baterai yang dipakai dua buah, maka lampu akan menyala lebih terang. Bila baterai yang dipakai 3 buah, maka lampu menyala makin terang. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan beda potensial kutub positif dan kutub negatifnya makin besar, sehingga muatan-muatan listrik yang mengalir pada pengantar makin banyak atau arus listriknya makin besar. Apa itu transistor? Kali ini kita akan membahas sedikit tentang transistor. Pembahasan transistor ini cukup panjang, jadi akan dibagi menjadi beberapa video. Transistor mungkin komponen yang paling berpengaruh dan paling penting pada perkembangan dunia teknologi. Transistor membawa kita ke era informasi dan digital. Dulu, sebelum transistor dikembangkan, produk elektronika mengandalkan tabung vakum atau vacuum tube. Transistor dikembangkan oleh 3 ilmuwan di AT&T Bell Labs Amerika pada tahun 1947. Sejak saat itu, produk-produk elektronika mulai dikembangkan dengan transistor dan ukurannya pun semakin kecil. Secara perlahan, transistor menggantikan fungsi dari tabung vakum. Transistor adalah komponen semikonduktor, artinya dia bisa menjadi konduktor dan bisa menjadi isolator. Fungsi dasar transistor sangatlah sederhana, hanya sebagai saklar. Saklar ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ada beberapa tipe transistor. Yang paling umum kita jumpai adalah bipolar junction transistor atau BJT. Lalu yang kedua adalah field effect transistor atau FET. Di video kali ini kita hanya akan membahas tentang transistor BJT. Transistor BJT umumnya memiliki 3 kaki: base, kolektor, dan emitor. Transistor dasarnya adalah switch atau saklar dan dapat bekerja dengan cepat. Secara sederhana, bisa kita contohkan dengan rangkaian berikut. Di sini ada sumber tegangan 3 volt, lalu kita pasang transistor NPN dan sebuah LED. LED akan menyala jika ada arus dan tegangan pada kaki base. Jadi kaki base membutuhkan tegangan dan arus untuk menyambungkan kaki kolektor ke emitor. Tegangan dan arus yang dibutuhkan base bisa lebih kecil dari tegangan dan arus pada kolektor dan emitornya. Jadi, dengan transistor, kita bisa mengontrol tegangan dan arus yang lebih besar dengan menggunakan arus yang lebih kecil. Contoh lain yang paling umum untuk pembelajaran transistor adalah rangkaian lampu flip-flop, di mana 2 transistor mengontrol nyala dan mati LED secara bergantian. Dengan transistor, kita juga bisa membuat arus atau sinyal menjadi lebih besar, dan ini diaplikasikan pada rangkaian amplifier. Kita juga bisa mengontrol perangkat dengan tegangan yang lebih besar dengan menggunakan arus dan tegangan yang kecil, misal dengan microcontroller. Dan yang paling berguna, karena transistor adalah saklar, transistor digunakan untuk penggunaan digital. On adalah 1 dan off adalah 0. 0 dan 1 ini adalah angka binari digital. Makanya tadi disebut transistor adalah komponen yang sangat berpengaruh pada era informasi dan digital. Transistor dapat dibuat dengan sangat kecil, dan gabungan beberapa transistor bisa menjadi perangkat yang sangat canggih. CPU atau prosesor pada komputer atau pada handphone kita memiliki miliaran transistor di dalamnya, dan jumlah transistor dalam CPU akan terus bertambah, dan ini berarti transistor akan semakin kecil ukurannya. Transistor mungkin tidak sesimpel resistor, dioda, atau kapasitor. Transistor adalah komponen yang bisa diaplikasikan sangat sederhana dan juga bisa sangat kompleks. Sekian dari materi saya. Mungkin buat teman-teman ada sedikit kekurangan dari materi yang saya sampaikan, boleh berkomentar di kolom komentar nanti ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.